الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita duduk berkumpul di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, kemudian saling mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmat. Kemudian kalian akan dinaungi para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kalian di majelisnya para malaikat. Sungguh mulia duduk kita di sini. Dan
insyaallah saya akan bacakan rangkaian acara untuk malam ini. Insyaallah untuk acara pertama pembukaan, ya. Mari kita sama-sama buka majelis kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tilawah Al-Quran nanti akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Ghazi. Kemudian akan ada sambutan, kemudian materi AMT Al-Quran, kemudian tanya jawab, doa dan penutupan, ya. Insyaallah untuk menghemat, menyingkat waktu, ya, insyaallah kita akan mulai. Untuk acara pertama, insyaallah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Gaisan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada Ananda Muhammad Ghazi Gaisan. Semoga bacaan Al-Quran tadi
menambah keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara berikutnya, insyaallah kita semua akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Al-Quran, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Awaluddin. Kepada Ustadz Awaluddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bersyukur di kesempatan yang berbahagia ini Allah Ta'ala mengizinkan acara yang begitu baik dan mulia bisa terlaksana dan kita bisa mengikuti dengan hadirnya kita di sini, dan ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Izinkan Ustadz di sini mewakili Bapak Direktur, Bapak Manajer, ya, menyampaikan sambutan terkait dengan acara kita AMT Quran, di mana acara ini adalah rangkaian kebaikan yang disiapkan untuk anak-anakku semua di sini. Untuk siswa-siswi SMP, SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Dan semoga kebaikan ini tidak hanya berhenti di kita, tapi kemudian terus mengalir ke seluruh alam, insya Allah. Seyogianya Bapak Direktur Dr. Muhammad Dhomiri akan menyampaikan sambutan. Akan tetapi qadarullah, beliau sedang dalam kondisi sakit, ya, kurang sehat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menyembuhkan beliau, memberi kekuatan, sehingga beliau terus bisa membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan kita, insya Allah. Dan juga kita berdoa kepada teman-teman kita, mungkin ada dari SMP maupun SMA, atau bahkan juga guru-guru kita atau keluarga dari guru-guru kita yang mungkin juga sedang diuji oleh Allah Ta'ala dalam kondisi yang kurang baik, ya, sakit dalam hal ini. Nah, acara AMT ini diharapkan agar menyambung kembali kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan, program-program Al-Quran, hadis, sirah, fikih yang sudah diberikan di sekolah kita, semakin semangat kita mempelajarinya, semakin terlihat hasilnya. Mungkin di kesempatan sebelumnya, apakah mungkin kita di SMP sebelumnya yang sudah SMA, atau di SD sebelumnya yang hari ini SMP, atau tahun lalu bagi kakak-kakak yang sudah kelas di tahun kedua dan tahun ketiganya, bisa semakin baik dan terlihat perubahannya, mulai dari ucapan dan juga perbuatan, ya. Nah, jadi agenda kita ditargetkan, ya, diharapkan untuk bisa memperbaiki kondisi-kondisi kita, insya Allah. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita akan dibersamai
oleh guru kita, ustadz kita, ya, salah seorang terbaik di negeri kita, yaitu Dr. Al-Ustadz Faisal Kuni. Ya, nanti beliau akan memperkenalkan diri, menjelaskan kepada kita. Nah, diharapkan nanti anak-anakku mendengarkan dengan baik, dengan sesama, mengambil poin-poin pentingnya untuk dijadikan batu bata perubahan kebaikan untuk diri sendiri dan juga nanti untuk negeri, bahkan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi diharapkan nanti dalam prosesnya kita ikuti dengan baik. Bahkan nanti bisa bertanya, ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal, yang belum terjelaskan, atau dalam materi nanti ada hal yang ternyata menarik, perlu digali. Alhamdulillah nanti kesempatan bisa kita ajukan pertanyaan kepada ustadz kita, guru kita, Dr. Faisal nanti, insya Allah, ya. Dan anak-anakku, setelah kita berinteraksi, kalian diajarkan ilmu-ilmu syar'i, ilmu keislaman, bukan berarti di sekolah kita tidak kemudian fokus kepada akademik. Alhamdulillah, kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya itu memiliki berbagai macam prestasi. Ada yang hafid Quran 30 juz, tapi juga jago main basket, jago main futsal, ada. Ada yang hafid 30 juz, juara 1 OSN, ya. Ada yang hafal hadis, hafizul Quran, kemudian bisa berprestasi di setelah sekolah di Nurul Fikri, di universitas-universitas mereka. Dan kalian diharapkan untuk bisa mengikuti langkah-langkah mereka yang sukses, ya, bahkan bisa melampaui mereka. Nah, kita berdoa agar kesempatan-kesempatan seperti ini Allah perbanyak menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, karena ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah Ta'ala itu akan banyak ditemani, didatangi, bertemu dengan orang-orang baik, berada dalam kondisi-kondisi yang baik. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita, memasukkan kita bagian dari hamba-hamba yang soleh. Allahumma ja'alna wa adkhilna min ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin sebagai pengantar pada acara ini. Wal afu minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Awaluddin. Kemudian untuk acara berikutnya, insyaallah acara inti penyampaian yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Kunhi. Insyaallah untuk lebih dekat lagi, nanti insyaallah beliau akan perkenalkan diri sendiri insyaallah, ya, kepada Ustadz Faisal Kunhi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi allafana bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam, bi ni'matil Quran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi pas Ustadz ngucapin salawat kayaknya nggak ada yang salawat ya. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, apa yang kita ucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Bukan ucapannya saw. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit? Man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang kalau disebut nama Nabi tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang saya hormati Ustadz Awwaluddin selaku pimpinan ya dari apa tadi Ustadz? Bidang Al-Qur'an ya, di bidang Al-Qur'an dan pembinaan ya. Kemudian juga Direktur Pendidikan, para manajer dan juga para pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Madani Nurul Fikri Boarding School Lembang. Baik. Yang saya cintai para santri, santriwan, santriwati, thalibun, thalibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya. Baru jalan ingin nuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Walaupun tidur ya. Ada yang tidur gak? Enggak ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pesantren ini untuk menghafal Al-Quranul Karim. Salah satu agendanya adalah menghafal Al-Quranul Karim. Insya Allah Al-Quran yang kita hafal akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Saya kenalan dulu ya. Kenalan, nama saya Faisal Kunhi, tinggalnya di Depok. Ada yang dari Depok? Siapa yang dari Depok? Nah, saya dari Depok. Dulu pendidikan di Pondok Modern Gontor, alumni 98 ya. Kemudian S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah, S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran, sekarang sedang S3 di PTIQ. Mohon doanya para asatid dan para santri ya, para pejuang-pejuang Al-Quran, mudah-mudahan bisa menyelesaikan dengan baik. Baik, sekarang kita berbicara tentang motivasi pencinta Al-Quran. Saya nggak banyak
mengutip hadis ya. Karena pasti sudah banyak mendapatkan dari para guru di sini. Ya. Ini begini ya. Ya. Motivasi pertama. Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Maka bergaullah terus dengan Al-Quran. Sampai kapan kita bergaul dengan Al-Quran? Sampai mati. Jadi bukan berarti kalau sudah selesai hafalan Al-Qurannya, selesai bergaul dengan Al-Quran. Bergaul Al-Quran sampai mati, menghafal Al-Quran itu sampai mati, bersahabat dengan Al-Quran itu sampai mati. Orang yang bergaul dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan. Contoh, kulit kambing berteman dengan Al-Quran, jadi mulia nggak? Jadi mulia, dicium orang, dihormati orang. Kenapa? Karena bergaul dengan Al-Quran. Ya. Tapi kulit kambing bergaul dengan dijadiin beduk misalnya. Tiap hari dipukul. Makanya apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Kalau kita berteman dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kalau hafal Al-Quran, siapa yang pertama kali diperintahkan untuk menjadi imam? Yang dipersilahkan siapa? Orang yang hafal Al-Quran. Bahkan dulu ya, Rasulullah SAW untuk menjadikan seorang itu pemimpin, dicari yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya juga. Bahkan yang dikubur pun, ya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka yang banyak hafalan Al-Qur'annya juga. Dulu ada hafiz Quran yang kecil, siapa? Musa ya. Kecil, tetapi karena Al-Quran ada dalam dirinya, dia menjadi mulia. Jadi imam, diberangkatkan haji, ikut mulia ketika bersahabat dengan Al-Quran. Makanya apa? Al-alimu kabirun wa in kana hadathan. Orang alim itu besar. Orang yang dalam dirinya ada Al-Quran besar, walaupun dia masih muda. Walaupun adik-adik masih muda, kalau di dirinya ada Al-Quran akan dihormati. Karena Al-Quran bacaan yang penuh berkah. Akaltum? Udah makan belum? Oh belum. Semangat? Masih semangat? Al-Quran bacaan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Insya Allah kalau adik-adik memegang erat Al-Quran, akan banyak kebaikan yang hadir dalam diri kita. Karena Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Ya. Kenapa Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna? Tidak ada bacaan yang dibaca oleh seluruh tingkatan usia kecuali Al-Quran. Anak kecil baca Al-Quran cocok nggak? Cocok. Orang tua baca Al-Quran cocok. Tidak ada bacaan, ya, tidak ada bacaan yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Adik-adik baca Quran, kadang ada yang ngerti artinya, kadang ada yang tidak. Tetapi kenapa mau baca?
Karena kita yakin satu huruf ada 10 kebaikan. Tidak ada kitab yang orang baca tapi tidak bisa menulisnya kecuali Al-Quran. Hafal nggak surat Al-Fatihah? Hafal, pasti hafal. Tetapi kalau di luar sana mungkin disuruh nulis Al-Fatihah, dia tidak bisa. Tapi kalau di sini, insya Allah karena sudah belajar imla, insya Allah bisa. Tidak ada kitab yang diatur cara membacanya kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab yang ditulis di mana dia turun kecuali Al-Quran. Yang turun di Mekah disebut dengan Makkiyah. Yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Tidak ada kitab yang dihafal oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Siapa yang hafal 10 juz? Ada nggak yang hafal 10 juz? Ada yang hafal 5 juz? 4 juz? Ya, ini kayaknya pada tawadu nih. Ya, pada tawadu. Tawadu itu apa tawadu? Tahu warna duit, bukan? Bukan. Ya, yang hafal Quran 1 juz, dia bisa hafal padahal dia nggak ngerti artinya. Itulah Al-Quranul Karim, kitab yang penuh dengan keberkahan. Ya. Orang yang berkhidmat untuk Al-Quran, ya, orang yang mengabdi kepada Al-Quran di dunia, dia akan dilayani oleh Al-Quran di akhirat. Ya, dia akan dilayani oleh Al-Quran di akhirat. Maka jadilah kalian khadimul Quran, jadilah pelayan Al-Quran dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mentadaburinya. Insya Allah, ya, Allah akan melayani kita di akhirat. Ya. Pengen masuk surga nggak? Pasti pengen. Ya. Nanti derajat kita di surga sesuai dengan tingkat hafalan Al-Quran kita. Nanti disuruh baca, udah baca Al-Ikhlas lupa lagi. Kira-kira derajatnya di mana itu? Tapi insya Allah santriwan santriwati Nurul Fikri insya Allah berada di derajat yang paling tinggi di surga karena hafalan Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang akan membawanya. Ya. Nanti pas di surga nggak ditanya udah hafal lagu apa, enggak. Yang ditanya apa? Hafalan Al-Qur'annya. Disitulah derajat kita ditentukan. Kemudian yang ketiga, senangkan Allah dengan pengkhidmatanmu kepada Al-Quran. Allah pasti akan memberi kesenangan melebihi apa yang kamu bayangkan. Jadi salah satu cara menyenangkan Allah itu dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran. Ya, kalau mau tahu tandanya Allah itu lagi cinta sama kita atau enggak, apa tandanya? Tandanya kita baca Al-Quran atau tidak. Kalau hari itu kita baca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, itu tandanya Allah cinta sama kita. Tapi kalau hari itu kita nggak baca Al-Quran, kita nggak menghafal Al-Quran, tandanya Allah tidak cinta kepada kita. Kalau orang mencintai seseorang, dia dapat surat, ya. Kalau sekarang mungkin jarang orang dapat surat, ya. Jarang. Kalau dulu waktu Ustadz jadi santri,
dapat surat dari orang tua, karena cinta kita sama orang tua, itu surat kita simpen. Ntar kita baca lagi. Begitulah Al-Quranul Karim. Ya, kita nggak pernah bosan baca Al-Quran. Kenapa? Karena cinta kita kepada Al-Quran. Baca Quran jangan ngantuk. Siapa kalau lagi baca Quran ngantuk? Nah, ada? Baca Quran jangan ngantuk, ngantuk jangan baca Quran. Kenapa kalau baca Quran ngantuk? Di sini boleh megang HP nggak? Nggak boleh. Alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah. Biar fokus ngapal Qurannya. Kenapa baca Quran? Kalau kita baca Quran tuh ngantuk, berarti hati kita masih kotor. Dan Quran sedang membersihkan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana menghilangkan karatnya? Dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran ngantuk, itu Quran sedang membersihkan hati kita. Lagi ngapalin Quran ngantuk, berarti Quran sedang membersihkan hati kita. Bisa jadi ngantuknya itu bukan ngantuk beneran, ngantuk dari syaitan. Jadi kalau ngantuk bagaimana? Wudhu, berdiri, insya Allah ngantuknya akan hilang. Ya. Hafalkanlah Al-Quran meski nggak hafal-hafal. Ustadz, saya susah nih ngapalinnya nih. Kalau juz 30 yang susah surat apa biasanya? Hah? Surat apa? Biasanya Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin. Kalau yang pendeknya lagi Al-Adiyat. Kalau pendek lagi Al-Kafirun misalnya. Bacanya terbalik, wala ana wala antum. Akhirnya sampai walad dhalin. Juz 29 Al-Jin. Kalau kita susah menghafal satu surah, berarti surat itu, dulu kalau kata guru saya, berarti surah itu sedang kangen sama kita. Suratnya lagi rindu sama kita, pengen dihafal terus. Dan orang yang sedang menghafal Al-Quran seperti berada di sebuah taman yang indah. Bukankah kita ini senang kalau berada di taman yang indah? Senang nggak kalau ada di taman yang indah? Kita pasti senang. Bayangkan ketika kita menghafal itu, kita berada di taman-taman surga yang nanti Allah akan sediakan. Jadi cara menyenangkan Allah, mengabdilah kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mentadaburinya. Al-Quran itu semuanya indah. Ya. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi pribadi yang indah. Indah semuanya. Ya. Coba kita baca surat Ar-Rahman. Ya. Begitu indah susunan katanya. Semuanya sama ujungnya. Kemudian untayan dan tutur katanya indah. Nasihatnya indah. Ceritanya indah. Cerita yang terbaik dalam Al-Quran itu dalam surah apa? Surah
Surah Yusuf. Ya, coba baca surah Yusuf. Ya. Tapi wajahnya nggak berubah jadi kayak Nabi Yusuf, enggak. Ya. Ya. Tapi insya Allah orang yang dekat sama Quran, mukanya enak dilihat, wajahnya enak dilihat, walaupun dia nggak ganteng, walaupun dia nggak cantik, tapi karena dekat dengan Al-Quran, wajahnya itu enak, wajahnya bersinar. Apalagi kita murajaah Al-Quran itu saat tahajud. Ada seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, kenapa orang yang tahajud itu mukanya enak dilihat, wajahnya enak dilihat, walaupun dia nggak tampan? Karena orang yang tahajud itu, ya, dia sedang bermesraan dengan Allah. Lalu Allah secara khusus memberikan cahaya kepadanya, sehingga wajahnya apa? Wajahnya enak dilihat, adem kita ngelihatnya. Kenapa? Karena dekat dengan Al-Quran, dekat dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Barang siapa yang menginginkan keindahan, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Hidupnya indah, ya, hidupnya akan indah, hidupnya tidak akan sengsara. Dia punya perusahaan nanti, ya, insya Allah nih calon-calon pengusaha, perusahaannya pun juga akan baik. Calon-calon pemimpin insya Allah, ya, calon presiden, ya, mudah-mudahan presiden Indonesia ke depan hafal Quran dari Nurul Fikri, amin. Kalau presidennya hafal Quran, wah, luar biasa, ya. Belum ada sejarahnya presiden Indonesia hafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, janji dan peringatannya indah, hukum-hukumnya indah. Karena Al-Quran berasal dari yang maha indah. Maka kalau cari keindahan, carilah dalam Al-Quran. Ya, nanti yang akhwat cari suami yang hafiz Al-Quran, insya Allah. Begitu juga yang ikhwan cari istri yang hafizah Al-Quran, atau yang akrab dengan Al-Quran. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran akan indah. Kata Abu Hurairah, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terasa lapang. Kenapa? Karena malaikat masuk, setan keluar. Tapi rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran, maka rumah itu akan terasa sempit. Kenapa? Karena setan masuk, malaikat keluar. Jadi walaupun rumahnya besar, tetapi tidak ada ketenangan di dalamnya. Tapi ada orang rumahnya kecil misalnya, tetapi karena yang di dalamnya membaca Al-Quran, rumah itu terasa indah. Ya. Jadi nggak cukup, Ustadz, saya nggak perlu baca Quran lagi. Di rumah saya, di ruang tamu sudah ada ayat kursi, di kamar sudah ada Yasin, tapi nggak pernah dibaca. Namanya saja Al-Quran. Quran artinya bacaan yang sempurna, bukan pajangan yang sempurna. Maka jangan jadikan Al-Quran hanya sekedar pajangan. Jangan sampai kita hanya sekedar hafal, tetapi tidak mengamalkan. Jadilah Al-Qur'anu yamshi. Jadilah Al-Quran yang berjalan. Nilai-nilai Al-Quran itu kita bawa dalam kehidupan kita.
Jangan sampai kita membaca Al-Quran, tapi Quran melaknat kita karena kita tidak mengamalkan. Yang selanjutnya, kenikmatan hidup bersama Al-Quran tidak tergantikan oleh bacaan lain. Coba, lebih nikmat mana? Baca koran apa baca Quran? Kalau kita baca koran, kalau kita sudah pernah baca, kita males, nggak mau baca lagi. Tapi Quran, tiap hari kita baca itu, kita nggak pernah bosen. Kalau kita bosen baca Al-Quran, tanya, ada apa dengan hati kita? Kalau baca novel, bosen nggak? Novelnya sudah dibaca, bosen nggak? Bosen. Tapi Al-Quran, ya, kita nggak pernah bosen bacanya. Jadi kalau merasa bosen, lawan, ya, jangan dibiarkan. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang mulutnya nggak ada bacaan Al-Quran seperti rumah rusak. Nanti di akhirat Rasulullah akan mengadu. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Maka beruntung, ya, adik-adik sekalian berada di sebuah pesantren yang mengajak untuk menghafal Al-Quranul Karim, mengajak untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Ini sebuah keberuntungan yang luar biasa, ya, kenikmatan yang luar biasa. Al-Quran itu energi yang luar biasa. Itulah kehebatan Al-Quran. Kalau kita merasa nggak punya semangat, coba baca Al-Quran. Ustadz, saya lagi malas baca Al-Quran. Coba ucapkan tasbih yang banyak. Kalau kita lagi malas, baca tasbih yang banyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sebanyak mungkin baca. Insya Allah setelah itu akan timbul semangat lagi. Kalau kita galau, berarti kurang kutil, kurang tilawah, atau kurang istighfar. Kita malas baca Al-Quran, berarti kurang istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau bisa, kalau mengikuti Nabi 100 kali, tapi harusnya kita lebih daripada 100 kali. Abu Hurairah beristighfar sehari 1200 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Imla daqaiqaka bil istighfar. Isilah detik-detikmu dengan istighfar. Ini berapa menit lagi saya Ustadz? Berapa menit lagi? Kira-kira? Masih lama? Berapa menit? 20 menit. Oh, iya. Isilah detikmu dengan istighfar. Kalau di sini kalau makan ngantri enggak? Ngantri. Sambil ngantri, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, sambil jalan, astaghfirullah. Ya, isilah detik-detikmu dengan istighfar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membiasakan istighfar, Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan. Kalau hidupnya sempit, Allah berikan jalan keluar. Ini saya sulit menghafal, perbanyak istighfar. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya. Kita susah ngapal, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Makanya perbanyak istighfar. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa menghafal dengan cepat
itu juga rizki dari Allah. Siapa yang nggak pengen lupa? Siapa yang sudah hafal Quran nggak pengen lupa? Siapa? Semuanya mau ya? Insya Allah di sini semuanya mau. Tetapi bencananya ilmu itu lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu lupa. Kalau nggak pengen lupa jangan ngapal. Iya nggak? Ustadz, saya nggak pernah lupa. Punya hafalan nggak? Nggak punya. Ya iya. Ya, kalau nggak pengen lupa, jangan ngapal. Pasti nggak pernah lupa deh. Ya kan? Resikonya orang menghafal pasti lupa. Ya. Makanya supaya nggak lupa, dimurajaah, diulang-ulang. Makanya ada satu buku menghafal Al-Quran semudah Al-Fatihah. Kita Al-Fatihah pernah lupa nggak? Pernah lupa nggak Al-Fatihah? Nggak pernah. Kenapa? Karena diulang terus. Sesuatu yang diulang terus, insya Allah tidak lupa. Tapi saya punya pengalaman, ada teman saya dulu di pesantren, lupa baca Al-Fatihah Ustaz. Jadi begitu sholat, Allahu Akbar, langsung baca surat. Al-Fatihahnya nggak dibaca. Ini makmum sudah ngingetin, subhanallah, dia nggak inget juga. Akhirnya makmumnya gimana ngingetinnya? Al-Fatihah. Baru dia baca. Ya, baik. Ya. Jadi hidup bersama Al-Quran adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan itu kita rasakan di pesantren ini. Salah satu kenikmatan, ya, nanti kalau sudah alumni dari sini, pasti ada kerinduan pengen jadi santri lagi, pengen menghafal lagi. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bisa jadi santri, itu kenikmatan yang luar biasa. Maka syukuri dengan belajar sungguh-sungguh, dengan menghafal sungguh-sungguh. Manjada, apa terusannya? Manjada wajada. Mansara. Dulu saya waktu di pesantren Ustadz ya, diplesetin itu. Mansaro ala damri wasola. Siapa yang naik bis damri nyampe. Ya, mansaro ala darbi wasola. Kita tes mahfuzatnya ini ya. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau tekadnya benar, jalan pasti ada. Jarib. Nah, Masya Allah. Ayu faslin anta. Ayu faslin. Fasal isnat asyar. Oh, Masya Allah. Al-faslu al-thani asyar. Masya Allah. Mumtaz. Subhanallah ya, di sini menghafal Quran dan bahasa Arab juga. Nah, itu luar biasa. Jadi kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Ta'allamu al-lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab. Karena itu bagian daripada agamamu. Ya. Yang selanjutnya, sediakan waktu terbaikmu untuk hidup bersama Al-Quran. Waktu terbaik. Nah ini Masya Allah. Kita di pesantren ini menyediakan waktu terbaik. Waktu di mana kita masih remaja. Di mana sekarang anak-anak di luar sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan gadgetnya. Saya pernah
keluar dari rumah pengen sholat subuh, ada sekumpulan anak remaja masih main HP sampai subuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka bersyukur, ya adik-adik sekalian, bersyukur ada di pondok, habis subuh sudah baca Quran, sudah menghafal Quran. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita sedang memakai waktu terbaik kita, masih muda. Ya. At-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau udah gede seperti mengukir di atas air. Susah, masuknya susah. Maka sekarang manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ibaratnya sekarang ini loh. Sekarang ini kita nyimpen dulu, nyimpen. Insya Allah Al-Quran yang sudah tersimpan di otak kita gak akan hilang. Nanti dipancing keluar lagi. Walaupun ada lupa-lupa, nanti setelah dipancing dia keluar lagi. Orang yang hafal Al-Quran insya Allah dimudahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran lainnya. Insya Allah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling susah. Iya enggak? Lebih susah mana? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Iya, lebih susah bahasa Arab. Dia bahasa yang paling kaya. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang. Ya enggak? Bahasa Arabnya Bapak apa? Abun. Jamaknya apa? Abwab. Aba. Kalau abwab pintu. Ya, abun jamaknya aba. Bahasa Indonesia satu bapak, jamaknya bapak-bapak. Gampang kan? Gampang. Anak-anak. Coba bahasa Arab. Ibnun jamaknya apa? Ibnun jamaknya apa? Ada yang tahu nggak? Ibnun jamaknya apa? Nggak tahu. Ibnun jamaknya 5 menit lagi, oke. Ibnun jamaknya abna. Ya. Jadi orang yang hafal Quran insya Allah dimudahkan belajar yang lainnya. Karena dia sedang menghafal bahasa yang sulit. Bahasa Indonesia, saya makan, dia makan, kamu makan, sama. Coba bahasa Arab. Ana akulu, huwa yakulu, anta takulu. Beda bahasa Arab beda. Maka dengan sikap hormat ambillah mushaf itu. Ya. Jadi kalau ngambil mushaf dengan sikap hormat, ambil. Ya. Bacalah ayat demi ayat, hayati artinya. Sekali-sekali hayati artinya. Berpikirlah apa yang bisa kau lakukan untuk kemaslahatan dirimu. Lupakan sejenak urusan duniamu. Ya. Kalau adik-adik di sini enak, ngapalin nggak perlu mikir cari duit, nggak perlu. Fokus, makanya apa? Belajarlah kamu sebelum kamu jadi pemimpin. Insya Allah di sini calon pejabat, calon pengusaha, calon menteri. Belajar sekarang, nanti kalau udah jadi menteri bisa punya waktu gak ngapalin Quran? Udah gak punya waktu lagi. Jadi pengusaha udah susah waktunya lagi. Maka sekarang habis-habisan. Ya, habis-habisan sekarang, all out sekarang. Nanti kalau kita sudah jadi pejabat,
sudah jadi pengusaha, dokter, dan lain sebagainya, waktu kita udah nggak banyak lagi. Waktunya ketika itu tinggal praktek, mengamalkan apa yang kita dapat dari pesantren ini. Ya, sebenarnya masih banyak nih motivasinya. Saya sudah share ke panitia, nanti mungkin bisa dibaca ya, dibaca dan diamalkan. Ya, baik, mari sama-sama kita doa dulu atau tanya jawab dulu, Ustaz? Tanya jawab dulu. Baik, Ustaz. Silakan. Insyaallah berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Mungkin dari ikhwan dulu. Silakan. Bisa maju ya, maju. Yang mau bertanya silakan bisa maju. Tes. Sila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas 12. Saya yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara membagi waktu antara menghafal Quran dengan kesibukan kita di sekolah karena padatnya pelajaran? Ya. Mungkin Bagaimana? Apa tadi? cara membagi waktu. Membagi waktu. Masya Allah. Bagaimana membagi waktu ya antara menghafal dengan belajar? Kalau saya ngapal, pelajaran ketinggalan, ya kan? Pelajaran ketinggalan. Tapi kalau saya belajar, hafalan ketinggalan. Ya memang. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Al-hayatu qasirah. Hidup itu singkat. Wa ahdafuha katsirah. Tapi yang pengen dikerjain tuh banyak. Pengen ngapal, pengen ini, pengen itu, ya kan? Ya. Maka doanya apa? Kalau dulu guru saya bilang apa? Doanya tuh Allahumma paksakan. Ya Allah paksain. Ya. Menunggu waktu kosong untuk melakukan kebaikan itu adalah tanda kebodohan diri kita. Nah, jadi istiqomahlah dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Misalnya, enaknya biasanya ngapalin Quran tuh habis subuh misalnya. Biasanya ngapalin Qurannya habis subuh. Habis subuh. Ya udah, istiqomahlah untuk menghafal Quran misalnya habis subuh. Ya. Insyaallah ada satu hadis. Jadi jangan takut dengan kita menghafal Al-Quran, pelajaran jadi ketinggalan. Jangan takut. Ya. Ada satu hadis yang mengatakan, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah akan memberi dia sesuatu yang lebih baik daripada yang orang-orang itu minta. Kurang lebih begitu hadisnya. Ya. Jadi insya Allah dengan kita menghafal Al-Quran sebenarnya kita sedang memudahkan diri kita untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi bukan berarti nggak belajar ya, tetap belajar. Jadi itu tadi, insya Allah dengan menghafal ini akan merangsang otak kita untuk mudah dalam menghafal pelajaran lainnya. Semua orang yang hafal Quran insya Allah itu cerdas, nggak ada yang bodoh. Ya, tidak ada orang yang karena hafal Quran prestasi akademiknya jadi menurun, insya Allah tidak ada. Ya. Tadi ya,
Tinggal konsisten dengan waktu aja ya. Konsisten dengan waktu yang sudah kita niatkan. Saya kira begitu. Baik, insya Allah satu lagi Ustaz dari Thalibah. Silakan bisa maju. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia dari kelas 8. Jadi kalau lagi futur, misalnya lagi males buka Al-Quran untuk ngafal, terus udah dikasih motivasi nih, maksudnya ayo ngafal, terus buka Al-Qurannya dibaca, tapi tetap males gitu. Iya, sorry. Masih. Cek. Ya. Sudah dikasih motivasi, tapi masih tetap malas gitu. Ya. Bagaimana ini caranya? Ya. Baik. Sampai kapan sih kita terus memotivasi diri kita? Ya sampai mati. Ya kan? Memang wajar ya, manusia itu wajar, ada masa-masa semangat. Ada masa-masa dia futur. Apa itu futur? Ya, futur itu adalah al-kasal ba'dan nasyab. Males setelah sebelumnya dia semangat. Kalau emang dari dulu nggak pernah semangat, itu namanya bukan futur, emang males gitu. Tapi tadinya semangat, terus males. Jadi ya memang kata Nabi itu wajar. Setiap amal pasti ada masa-masa semangatnya, pasti ada masa-masa turunnya. Boleh kita istirahat, boleh. Ya. Makanya apa sih definisi istirahat? Mungkin kalau udah capek ngapal, coba istirahat dulu. Males itu mungkin karena nggak kurang istirahat, kurang piknik kalau kata orang sekarang ya. Apa sih istirahat itu? Definisi istirahat itu adalah ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu dalam pergantian aktivitas. Dari ngapal mungkin berenang main bola. Ya itu istirahat tuh. Dari kita main bola kita ngafal. Ngafal itu istirahat sebenarnya. Ya. Bahkan ada satu ungkapan rohatul mu'min fi sholatihim. Istirahatnya orang beriman dalam sholatnya. Supaya kita istiqomah, tetap semangat, tetap menghafal walaupun jumlah ayatnya nggak banyak, tapi yang penting kita istiqomah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah al-hal wal murtahal. Amalan yang paling dicintai Allah yang selesai kemudian mulai lagi. Selesai, mulai lagi. Selesai, mulai lagi. Fa idza faraghta fansob. Kalau kamu selesai melakukan satu aktivitas, lakukan aktivitas yang lain. Boleh kita berhenti sebentar, boleh. Ya, kita berhenti sebentar boleh. Tapi jangan kelamaan. Terus kita menghafal lagi. Ya coba tadi. Kalau nggak semangat-semangat juga, ya coba tadi perbanyak istighfar, perbanyak tasbih. Mungkin dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk menghafal. Ya.
atau mungkin pandangan kita. Ya. Kata para ulama, berapa banyak pandangan yang haram menghalangi kita dari membaca Al-Quran, menghalangi kita dari menghafal Al-Quran. Ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup ya dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tuanya yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahkan usianya ya Allah. Bagi orang tuanya yang sudah wafat, jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan kami dalam menuntut ilmu di pesantren ini ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikan kami ilmu yang berkah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan kami dalam menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Jika karena dosa-dosa kami, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah, bersahabat dengan Al-Quran sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sahabat-sahabat Al-Quran, hafiz dan hafizah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya hafal Al-Quran, tapi mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami semangat dalam menuntut ilmu ya Allah, semangat dalam mengamalkan ilmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada guru-guru di pesantren ini, kepada para pemimpin di pesantren ini, kemudahan untuk mengajar, kemudahan untuk mentransfer ilmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Faisal Kunhi atas penyampaian beliau. Intinya ya, bagaimana kita jadikan Al-Quran ini sebagai penyelesai masalah-masalah kehidupan kita. Yang mendatangkan masalah siapa? Allah. Dan yang hanya bisa menyelesaikan masalah Allah juga. Maka kalau ada masalah apa saja, kita selesaikan dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan zikir. Baik, berikutnya insya Allah akan ada penyerahan kenang-kenangan cenderamata kepada Ustaz Awal insya Allah. Acara sudah sampai ke penghujungnya, dan suatu saat hidup kita pun akan ada ujungnya. Nanti ke asrama sambil zikir ya, sambil zikir. Insyaallah acara kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.